Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Aiman Alfaris Irsyad dengan NIM 2515 040069. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekaligus relevan dengan kehidupan kita para pelajar dan mahasiswa, yakni kecemasan akademik, tekanan dari lingkungan untuk berprestasi. Dalam dunia pendidikan modern, keberhasilan akademik seringkali dijadikan tolak ukur utama bagi nilai diri seseorang. Nilai tinggi, prestasi gemilang, dan ranking yang baik dianggap sebagai simbol kecerdasan dan kesuksesan. Namun, di balik semua itu, banyak pelajar dan mahasiswa yang justru mengalami tekanan batin yang besar. Mereka merasa terbebani oleh harapan dari orang tua, sekolah, maupun lingkungan sosialnya. Tekanan inilah yang seringkali memunculkan fenomena yang disebut kecemasan akademik. Dalam ilmu psikologi, kecemasan akademik merupakan salah satu bentuk gangguan emosional yang dapat mempengaruhi proses belajar dan kesejahteraan mental seseorang. Pengertian kecemasan akademik. Kecemasan akademik atau academic anxiety adalah perasaan takut, khawatir, atau tegang yang muncul ketika seseorang menghadapi situasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik, seperti belajar, ujian, atau penilaian. Menurut pandangan psikologi kognitif, kecemasan ini timbul akibat adanya ketidakseimbangan antara tuntutan lingkungan dengan persepsi kemampuan diri sendiri. Individu merasa bahwa ia harus tampil sempurna dan berhasil dalam bidang akademik, namun di sisi lain merasa tidak cukup mampu untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Akibatnya, timbul perasaan cemas, tidak percaya diri, bahkan takut gagal. Kecemasan akademik bisa muncul dalam bentuk gejala fisik seperti jantung berdebar, sulit tidur, mual, atau gemetar menjelang ujian. Selain itu, secara kognitif, individu sering dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif seperti aku pasti gagal atau kalau nilainya jelek aku akan mengecewakan orang tuaku. Salah satu faktor terbesar penyebab kecemasan akademik adalah tekanan dari lingkungan sosial. Tekanan ini bisa datang dari beberapa arah. Yang pertama dari orang tua. Orang tua seringkali memiliki harapan tinggi terhadap anak. Mereka menginginkan anaknya berprestasi, mendapatkan nilai yang bagus, atau diterima di sekolah dan universitas terbaik. Harapan tersebut pada dasarnya baik, namun jika disampaikan dengan cara yang terlalu menuntut atau membandingkan anak dengan orang lain, dapat menimbulkan tekanan psikologis. Anak merasa bahwa nilai dan prestasinya menjadi salah satu tolak ukur cinta dan penerimaan dari orang tua. Yang kedua, sekolah. Sistem pendidikan di banyak tempat masih terlalu meniti beratkan pada angka dan peringkat. Siswa dengan nilai tinggi dianggap pintar, sementara yang nilainya rendah seringkali diberi label malas atau bodoh. Padahal, kecerdasan bersifat beragam. Sistem seperti ini mendorong munculnya persaingan yang tidak sehat dan meningkatkan kecemasan akademik di kalangan pelajar. Yang ketiga, teman sebaya dan media sosial. Di era digital, tekanan juga muncul dari lingkungan pertemanan dan media sosial. Melihat teman yang berprestasi, memenangkan lomba, atau mendapat pujian seringkali membuat individu membandingkan diri dan merasa kurang berharga. Fenomena ini dalam ilmu psikologi disebut sebagai social comparison, yaitu kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggap lebih sukses. Proses psikologis terjadinya kecemasan. Dari sudut pandang psikologi, tekanan lingkungan yang terus-menerus dapat memicu aktivitas sistem saraf simpatik. Tubuh memproduksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, yang membuat individu merasa tegang, gelisah, dan bahkan sulit berkonsentrasi. Secara kognitif, tekanan ini memunculkan pola pikir negatif, seperti perasaan tidak mampu, takut gagal, atau tidak cukup baik. Ketika kecemasan meningkat, kemampuan berpikir rasional menurun. Akibatnya, performa akademik justru memburuk, sehingga individu semakin cemas. Terbentuklah lingkaran kecemasan akademik. Semakin cemas, semakin sulit belajar, dan semakin takut gagal. Pandangan dari teori psikologi. Beberapa pendekatan psikologi menjelaskan fenomena kecemasan akademik dari sudut pandang yang berbeda-beda.
Yang pertama, dari psikologi kognitif menyoroti peran pikiran irasional yang memicu kecemasan. Misalnya, keyakinan bahwa nilai buruk berarti aku gagal sebagai manusia. Terapi kognitif berusaha membantu individu mengganti pikiran-pikiran negatif ini dengan pola pikir yang lebih realistis dan adaptif. Yang kedua, psikologi humanistik. Seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, menekankan pentingnya aktualisasi diri. Setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Namun, tekanan lingkungan yang berlebihan dapat menghambat proses aktualisasi ini, karena individu lebih sibuk memenuhi harapan orang lain daripada mengembangkan diri secara autentik. Yang ketiga, psikologi sosial. Menjelaskan bahwa kecemasan akademik juga muncul akibat perbandingan sosial dan tekanan normatif dari kelompok. Individu yang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain cenderung merasa inferior dan tidak percaya diri, sehingga tingkat kecemasan meningkat. Dampak kecemasan akademik. Kecemasan akademik memiliki dampak yang luas, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Secara psikologi, individu dapat mengalami stres berkepanjangan, hilang motivasi belajar, merasa tidak berharga, bahkan mengalami gejala depresi ringan. Secara fisik, kecemasan kronis dapat menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, sakit kepala, atau gangguan pencernaan. Sementara secara sosial, individu bisa menarik diri dari lingkungan, menghindari interaksi, dan merasa terisolasi. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa kecemasan akademik bukan sekedar masalah sementara, melainkan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental secara menyeluruh jika tidak ditangani dengan baik. Cara mengatasi kecemasan akademik. Ilmu psikologi menawarkan berbagai strategi untuk mengelola kecemasan akademik. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, mengubah pola pikir atau cognitive restructuring, yakni seseorang perlu belajar mengidentifikasi pikiran negatif dan mengatasinya dengan pikiran-pikiran yang lebih rasional. Misalnya, mengganti aku harus sempurna menjadi aku akan belajar sebaik mungkin. Hasilnya bisa dipelajari nanti. Yang kedua, manajemen waktu dan relaksasi. Mengatur jadwal belajar dengan baik, beristirahat cukup, dan melakukan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, meditasi, atau olahraga ringan dapat membantu menurunkan tingkat stres. Yang ketiga, dukungan sosial. Berbicara dengan orang tua, guru, konselor, atau teman dapat membantu meringankan beban emosional. Dukungan sosial terbukti memiliki efek protektif terhadap kecemasan dan stres. Yang keempat, self-compassion, yakni mengembangkan rasa kasih terhadap diri sendiri. Menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir dari segalanya. Dengan menerima diri apa adanya, individu dapat menumbuhkan ketenangan dan motivasi yang lebih sehat. Kecemasan akademik adalah fenomena yang nyata dan umum terjadi di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Tekanan dari lingkungan untuk selalu berprestasi seringkali membuat seseorang kehilangan makna sebenarnya dari belajar. Dalam pandangan psikologi, keberhasilan akademik seharusnya tidak hanya diukur dari nilai dan prestasi, tetapi juga dari keseimbangan antar usaha, kemampuan diri, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk belajar mengenai batas kemampuannya, mengelola tekanan secara sehat, dan mengingat bahwa nilai bukan segalanya. Prestasi sejati lahir dari proses belajar yang dilakukan dengan ketenangan, kesadaran diri, dan dukungan lingkungan yang positif. Menjaga kesehatan adalah bagian dari perjuangan akademik itu sendiri, karena pikiran yang tenang dan hati yang stabil adalah fondasi utama untuk meraih prestasi yang bermakna. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.